Mencoba memahami perasaan Repin. Semenjak Gilbert mengetahui istrinya hamil kembar 4, pria itu menjadi begitu posesif dengan istrinya, di mana Emily harus mengenakan kursi roda, tidak boleh banyak gerak dan sebagainya. Bahkan Hannah dan Daniel kesal dengan sikap Gilbert yang sangat posesif menurut mereka. Menemui Emily saja harus mencuci tangan dan memakai pakaian bersih dengan alasan dia tak ingin keempat anaknya terkena virus. Gilbert ikut Daddy, Tita Alfred. Gilbert yang sedang bersama Emily di kamar pun menuruti kemauan sang Daddy. Sebelum pergi dia mengusap perut istrinya. "Ada apa, Dad?" tanya Gilbert setelah dia mengikuti Alfred ke ruang kerja. Alfred menarik putranya untuk duduk. Dia bersedekap dada dan bersiap menasihati putranya itu. "Apa kau belum membawa Repin ke psikolog anak?" tanya Alfred. "Belum," jawab Gilbert tanpa berpikir. "Kenapa? Bukankah Daddy pernah menyuruhmu untuk mengajak Repin ke psikolog anak? Bagaimanapun juga, perpisahanmu dengan Emily pasti berdampak padanya saat ini," sentak Alfred. Gilbert hanya terdiam dengan pandangan bersalah. Dia melupakan hal yang menurutnya sepele. Dia melihat perkembangan Repin, putranya tumbuh dengan baik. Namun dia tidak memikirkan psikis putranya selama ini. "Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana Repin bersikap? Setiap kali kamu atau Emily lebih peduli dengan yang lain, anak itu akan mengamuk. Dia marah dan meluapkan emosinya seperti tadi. Di saat akan ada banyak adik yang nantinya mendapatkan perhatian kalian, dia merasa jika Dedi dan bundanya akan pergi dari dirinya, dia merasa pastinya dia akan dikembalikan ke kampung." "Kenapa? Kenapa dia bisa memikirkan hal itu padahal dia adalah anak kandung kalian?" Gilbert terdiam, dia mencerna semuanya. Sikap putranya yang terlihat egois, tak ingin berbagi, ketakutan saat Emily dekat dengan Reynan, ketidaksukaan putranya saat sang Daddy mendapatkan anak baru, semuanya Gilbert ingat kembali. "Dia anakmu, anak kalian. Daddy sengaja tak bicara pada Emily karena takut istrimu itu akan kepikiran. Perasaan wanita hamil sangat sensitif dan kamu sebagai ayah dari Repin lah yang Daddy peringatkan. Jaga kondisi mental putramu." Setelah mengatakan itu, Alfred keluar dari ruangan kerjanya, memberikan Gilbert merenungi kesalahannya karena telah mengabaikan perasaan putranya. Dia pikir sifat kekanakan Repin hanyalah sifat anak kecil pada umumnya yang cemburu pada calon adiknya. Ternyata sifat itu muncul karena rasa kekhawatiran yang dalam. Tanpa berlama-lama lagi, Gilbert segera keluar untuk mencari putranya. Dia melihat Hannah yang baru saja keluar dari kamar Repin. Tetapan mereka bertemu, Hannah pun berjalan pelan mendekati putra sambungnya itu. "Kau ingin menemui Repin?" tanya Hannah. "Iya, Mom. Apa Repin sudah tidur?" tanya Gilbert. "Ya, baru saja. Sejak tadi dia hanya diam. Mommy tidak tahu dia kenapa. Setelah Emma memberikannya susu baru dia tidur," jelas Hannah. Gilbert mengangguk. Dia pamit pergi ke kamar putranya. Dibukanya perlahan kamar Repin agar tak membangunkan putra kecilnya. Repin tidak menyukai suasana terang ketika tidur. Dia pasti akan meminta dimatikan lampu dan hanya mengenakan cahaya dari lampu tidur. "Jangan bangunkan dia, kalau dia menangis akan sulit didiamkan," bisik Hannah. "Iya, Mom," lirih Gilbert. Hannah pun pergi kembali ke kamarnya, sedangkan Gilbert dia berjalan masuk setelah menutup pintu. Netranya melihat putranya yang menggemaskan sedang tertidur dengan botol susu yang masih disedotnya. Perlahan Gilbert duduk di tepian ranjang. Dia menarik botol susu putranya dan menaruhnya di atas nakas. Tangannya terukur mengelus rambut tebal sang putra. "Maafkan Daddy, maaf telah mengabaikanmu," bisik Gilbert sambil mengecup kening putranya. Gilbert membuka selimut Repin. Dia ikut merubahkan tubuhnya di kasur putranya. Dipeluknya putra kecilnya dengan penuh kasih. Tatapannya tetap memandang wajah manis sang putra. "Repin adalah harta Daddy yang paling berharga. Antara kau dengan calon adikmu nanti Daddy lebih menyayangimu. Seharusnya Daddy ingat penderitaanmu. Dari Repin di kandungan hingga sebesar ini Daddy hanya bisa melukaimu. Maafkan Daddy," lirih Gilbert dengan air mata yang menetes di pelipisnya. Pagi-pagi sekali Gilbert membawa Repin pergi berdua.
Dia mengajak putranya ke taman kota sebelum pergi ke dokter psikolog. Emily tadinya kan ikut tetapi Gilbert melarangnya. Dia hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan putra sulungnya. Emily memakluminya, dia membiarkan kedua lelaki yang dicintainya itu pergi bersama. "Kita naik motor?" tanya Repin menatap motor ninja milik Gilbert yang selama ini jarang Gilbert pakai. "Iya, Rep kan suka naik motor," seru Gilbert. Gilbert mengambil helm yang bodyguard berikan. Dia memakainya dan menaiki motornya. Bodyguard pun memakaikan Repin helm. Setelahnya Gilbert membawa putranya naik ke atas motor. "Buna ditinggal?" tanya Repin. "Ya, sekarang waktu Daddy dan Repin." "Pegangan yang kencang," seru Gilbert sambil menutup kaca helmnya. Gilbert pun menjalankan motornya. Dia melajukan motornya hingga berhenti di taman kota. Seketika ia menjadi pusat perhatian ketika Gilbert membuka helmnya dan menyugar rambutnya. "Campe?" tanya Repin. Gilbert terkekeh. Dia membuka helm putranya, keduanya pun turun. Gilbert menggandeng lengan putranya dan berjalan menuju arena bermain. "Wih, Duda tuh," seru seorang ibu muda. "Jangan-jangan istrinya ada di rumah lagi, Bu," ujar yang lain. "Kalau dijadiin istri kedua juga saya mau," serunya. Gilbert hanya menulikan pendengarannya. Dia sempat melirik sejenak dan mengakui jika istrinya bahkan lebih cantik dari mereka. "Repin mau main?" tanya Gilbert. Repin memandang sekitarnya, ada perosotan, ayunan dan banyak mainan lainnya. Namun anak itu seperti tak tertarik. "Repin gak mau main?" tanya Gilbert. Repin lagi-lagi menggeleng, tatapannya bukan mengarah pada anak-anak yang sedang bermain, melainkan kepada banyaknya ibu-ibu yang menatap kagum pada sang Daddy. "Pulang aja?" cicit Repin. "Apa?" tanya Gilbert mendekatkan telinganya pada sang putra. "Mau pulang, mau pulang pokoknya," seru Repin dengan kesal. Gilbert menghela napas pelan. Dia menegakkan kembali tubuhnya. Netranya menatap sekitar dan terhenti pada kumpulan ibu-ibu yang menatapnya dengan penuh damba. "Ayo Daddy, pulang. Buna Lep tunggu di rumah, di sini banyak semut," seru Repin sambil menggoyangkan tangan sang Daddy. "Semut?" bingung Gilbert. Gilbert menatap sekitar, baru dia mengerti mengapa putranya berkata demikian. "Beneran gak mau main?" tanya Gilbert sekali lagi. Repin yang kesal pun melepaskan pegangannya pada tangan sang Daddy. Dia berbalik badan dan melangkah pergi. "Nanti bisa dibelikan opa," jawabnya dengan santai. Gilbert terkekeh. Dia mengikuti langkah putranya yang sudah terlebih dahulu berjalan ke arah parkiran. Sementara di sudut taman, seorang pria berpakaian hitam mengamati Gilbert dan Repin. Setelah keduanya pergi, pria itu pun ikut pergi. Galang yang juga berada di sana dengan masker hitam dan juga hoodie biru pun mengamati pria berpakaian hitam tadi. Dia tak sengaja bertemu Repin dan Gilbert, tetapi instingnya sangat peka. Dia melihat jika ada seseorang yang mengawasi keponakannya dari jauh. Apa dia utusan Yamamura? Itu artinya Yamamura sudah tahu jika paman masih hidup dan Repin penerus sebenarnya, gumam Galang.